Halo, kita masih dalam pembahasan akuntansi dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem akuntansi manual, yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 4, yaitu jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pembayaran atau jurnal pengeluaran kas. Mengapa ada jurnal khusus? Ya karena itu untuk membuat pencatatan lebih efisien dalam sistem akuntansi manual. Bayangkan saja kalau transaksi penjualan dan pembelian itu terjadi ratusan setiap hari, maka kalau itu dicatat dalam satu buku jurnal saja, itu menjadi tidak efisien. Yang kedua, kita juga akan membicarakan mengenai buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu adalah buku besar untuk mencatat secara detail transaksi dengan pelanggan dan pemasok. Jadi kalau kita itu melakukan penjualan secara kredit, kita akan mempunyai tagihan pada orang lain. Nah, tagihan kepada orang lain, kepada perusahaan lain, kepada pihak lain inilah yang harus kita catat secara khusus dalam kartu pelanggan atau buku besar pembantu piutang. Demikian pula kalau kita itu melakukan pembelian barang dagangan, terutama secara kredit, dengan pihak lain, maka kita punya utang. Nah, kartu utang itu diperlukan supaya kita juga bisa memantau berapa tagihan kita kepada setiap pemasok. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dua jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Mengapa kita hanya membahas dua jurnal khusus itu untuk kesempatan kali ini? Karena ini berkaitan dengan siklus penerimaan kas. Oke, mari kita lanjut ke dalam slide-slide berikut. Ya, jadi ini adalah sistem akuntansi manual. Karena sistem akuntansi manual itu ribet, maka harus dibuat sistem yang seefektif dan efisien mungkin. Yang kita bahas adalah jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan melihat dulu tentang hubungan buku besar dan buku pembantu. Jadi buku besar, katakanlah di sini ada buku besar kas, piutang usaha, perlengkapan atau bahan habis paket, kemudian utang usaha. Nah, ada buku besar pembantu, ya, buku besar pembantu itu untuk me, apa namanya? Untuk merinci apa yang ada di buku piutang usaha dan utang usaha. Misalnya, di piutang usaha itu ada buku besar pembantu piutang A, piutang B, piutang C, piutang D. Namanya akun pelanggan, atau misalnya ini adalah kartu piutang, misalnya A itu PT ABC, B itu PT BCD, C itu PT CEDF, misalnya begitu. Jadi ini adalah nama-nama pelanggan. Demikian pula utang, utang itu berarti kepada pemasok kita. Kalau kita itu membeli barang dagangan, kita membelinya secara utang, maka kita mempunyai beberapa pemasok. Nah, kita utang kepada mereka, juga dicatat dalam buku besar tersendiri, buku besar pembantu. Antara piutang usaha dan buku-buku besar pembantunya ini jumlahnya harus klop, ya. Jadi ini saling mengendalikan. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana hubungan mereka. Yang kita bicarakan pada hari ini adalah jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang perlu Anda ingat bahwa jurnal penjualan itu mencatat ya penjualan secara kredit, mencatat penjualan secara kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas itu mencatat apapun yang bisa berdampak pada kas diterima. Ya, apapun yang berdampak pada kas diterima. Seringkali salah pengertian di sini. Jurnal penjualan itu juga melayani jurnal penjualan tunai. Padahal tadi sudah dijelaskan melayani penjualan secara kredit. Oke, kita lihat contohnya. Kita masuk ke jurnal penjualan dulu. Misalnya, bentuk jurnal penjualan seperti ini. Ada bentuk yang lain tidak masalah ya, tapi ini hanya salah satu contoh saja. Karena ini kreasi perusahaan bisa bermacam-macam. Intinya ada tanggal, kemudian ada nomor faktur, karena tagihan itu biasanya ada faktur. Akun yang didebit ini untuk mencatat keterangan sebenarnya, uraiannya apa. Ref pos seperti biasa, ini untuk mencatat
buku besar, nomor akun ya, nomor akun. Kemudian ini adalah debit, piutang usaha, kredit, penjualan. Ya, jadi kalau ada penjualan nanti akan langsung dicatat sekali saja. Ya. Oke, sekarang contoh. Misalnya perusahaan menjual secara kredit kepada mymusic.com senilai $2.200. Melakukan penjualan secara kredit kalau jurnal biasanya adalah piutang usaha pada debit 2.200, kreditnya penjualan ya. Jadi ini keliru nih ya. Saya tulis ini penjualan ya. Kreditnya penjualan. Kreditnya penjualan. Maka jurnalnya seperti ini. Tanggal 2 Maret, nomor fakturnya nomor 615, akun yang didebit mymusicclub.com. Jadi nama perusahaan pelanggan kita, ya. Nah, setelah ini langsung diposting, tetapi postingnya ada di buku besar pembantu piutang. Jadi kita buka buku besar pembantu piutangnya mymusicclub.com. Jadi mymusicclub.com itu dibuatkan buku pembantu sendiri, buku besar sendiri. Terus ini dimasukkan ke bukunya. Jadi 2.200 taruh di sini ya. RP-nya di sini JJ35. Maksudnya apa? JJ35 itu maksudnya jurnal penjualan nomor 35. Anda boleh nulis JPEN juga boleh, terserah, ya. Setelah ini dicatat, diposting, maka di jurnal penjualan dicentang. Responsnya dicentang itu artinya bahwa ini sudah diposting ke buku besar pembantu. Jadi dicentang saja. Klik selesai. Ya. Asumsikan bahwa selama bulan Maret penjualan kreditnya seperti ini. Ada dari Rapzone, ada Cantina, ada My Music Club. Semuanya diposting semua ke setiap buku besar pembantu mereka ini. Buku besar pembantu piutangnya. Ya. Setelah selesai, selama 1 bulan, transaksinya selesai, pada tanggal 31 Maret atau akhir bulan, maka jurnal penjualan ini ditutup. Ceret ditutup, kemudian dijumlah. Jumlahnya adalah 9.600, ini jumlah semua. Nah, kalau sudah dijumlah semua, 9.600, kemudian diposting ke buku besar utama. Tadi Anda sudah memposting, tapi kan di buku besar pembantu. Sekarang diposting di buku besar utama. Ya, ini buku besar piutang usaha. Kita buka, karena kan debitnya piutang usaha. 9.600 kita tulis debit, berarti saldonya berubah ya. 13.000 dari mana? 3.400 ditambah 9.600, 13.000. Kemudian di sini ditulis JJ35 yaitu jurnal penjualan halaman 35. Kira-kira gitu. Lanjut. Kalau sudah di jurnal penjualan sebagai tanda bahwa piutang usaha sudah diposting, maka di sini ditulis kurung 12. Apa maksudnya kurung 12? Maksudnya adalah ini sudah diposting di akun nomor 12. Kebetulan piutang usaha akunnya nomor 12. Mungkin tidak 12 punya Anda ya enggak apa-apa, tapi desainnya perusahaan itu bisa berbeda-beda. Setelah itu kita memposting ke penjualan. Kita buka buku besar penjualan. Maaf ya, ini keliru ya, pendapatan jasa ya. Tapi ini tulis saja penjualan. Kita buka buku besar penjualan. Terus kita posting 9.600. Dikredit kan? Dikredit, selesai. Kemudian kita masuk ke jurnal penjualan, kita tulis lagi di sini 41. Apa itu 41? 41 bahwa angka 9.600 sudah diposting ke buku besar penjualan. Ke buku besar penjualan itu kode akunnya 41. Pak 42 bisa? Bisa, terserah bagaimana desain dari kode akun perusahaan Anda. Saya hanya menunjukkan bahwa hubungan posting-memposting itu kalau sudah diposting berarti ada kurungnya di sini. Ya. Oke, itu jurnal penjualan. Sekarang jurnal penerimaan kas. Ingat jurnal penerimaan kas itu berarti kasnya didebit. Kas didebit. Seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas atau kas didebit dicatat di jurnal penerimaan kas. Apa saja transaksi yang berakibat pada kas masuk? Ini saya lihat ya. Biasanya transaksi yang terlibat dengan kas masuk itu transaksi pelunasan piutang. Ya, transaksi pelunasan piutang.
transaksi penjualan secara tunai atau transaksi yang lainnya, misalnya saja memperoleh pendapatan lain-lain atau kita menjual aset yang lain, terserah. Atau bahkan kita utang juga begitu. Nah, itu nanti bagaimana caranya kita lihat. Bentuknya seperti ini, jurnal penerimaan kas, desain terus perusahaan berbeda-beda. Intinya ada tanggal, ada urean, ada ref pos. Kemudian satu akun, satu kolom untuk mencatat akun lainnya. Akun lainnya itu bukan berarti nama akun ya, tetapi ini akun kalau tidak ada di sini. Posisi K itu berarti kredit. Kredit penjualan. Ini posisi akun yang ada di sisi kredit. Ini posisi akun kredit, kreditnya penjualan. Jadi kalau ada penjualan tunai, biasanya kan jurnalnya kas debit penjualan kredit gitu kan. Nah, ini kredit penjualan. Kalau ada pelunasan piutang, berarti piutangnya di kredit, debitnya kas. Kalau pelunasan piutangnya itu ada diskon, maka saya sediakan sebuah kolom namanya diskon. Apakah kolom ini perlu apa tidak? Kolom-kolom ini perlu apa tidak? Tergantung dari kebiasaan perusahaan. Kalau kebiasaannya banyak yang pakai diskon, ya kita buatkan saja satu kolom untuk diskon. Jadi desainnya itu bisa berbeda-beda, jangan bingung. Misalnya, Net Solution menerima kas $400 karena penjualan tunai dari CV Amin. Kita lihat ya, kalau ada penjualan tunai, tanggalnya ditulis, ureanya kita tulis CV Amin. Kemudian ini saya tulis di akun penjualan. Kreditnya penjualan, kasnya debit. Karena kan jurnalnya debit kas 400, kredit penjualan 400. Lihat caranya hanya satu saja begini. Satu garis saja. Nah, misalnya selama bulan Maret, Net Solution menerima pembayaran dari 3 pelanggan. Menerima pembayaran dari 3 pelanggan. Misalnya pelanggannya ini semua. Web Cantina, My Music, Rapzone, dan mereka tidak ada diskon penjualan. Kalau tidak ada diskon, ya sudah. Maka di sini ditulis nama perusahaannya, kemudian piutang usahanya tadi di sini kan pelunasan. Piutangnya kredit, debitnya adalah kas. Nah, itu caranya. Nah, kalau dari piutang, karena terkait dengan ini buku besar pembantu, maka langsung diposting ke buku besar pembantu. Ya, kita buka buku besar pembantunya Web Cantina. Ini misalnya tanggal 19 ya. Buku besarnya Web Cantina kita buka, terus kita posting tanggal 19, tulis tanggal 19. KM itu berarti namanya jurnal kas masuk, tulisannya KM kas masuk. Pak, saya nggak seneng pakai singkatan ini, boleh nggak? Boleh. Mau pakai apa? JPK Pak? Oh ya boleh. Jurnal penerimaan kas. Ya sing jelas 14 itu harus sama ya, 14 karena ini halamannya 14. Kredit, ini kan kredit piutang usaha 3.400 harus taruh di sisi kredit. Ya. Kalau ini sudah di jurnal berarti dicentang. Gitu. Nah, demikian pula yang lainnya, My Music maupun Rapzone semua harus dicentang. Ini hanya ya dicentang semua. Nah, setelah selesai misalnya pada akhir bulan seluruh kolom ini dijumlah, yang ada angkanya dijumlah. Artinya apa? Oh, artinya selama 1 bulan penjualan itu ada 400 kredit. Piutang itu berkurang karena kredit 7.350. Kas bertambah 7.750. Ini yang harus dimasukkan ke dalam buku besar utama. Sehingga kita posting ke buku besar utama sekarang. Ya, misalnya saya buka buku besar utama, buku besar piutang usaha, kemudian saya posting. Anda lihat ini tanggal 31, di sini piutang usaha 7.350, saya taruh di sini 7.350. Ya. Oke, 7.350. Kemudian ini KM halaman 14. KM itu artinya adalah jurnal kas masuk. Boleh Anda ganti. Ini jelas angkanya 7.350 taruh sini. Nah, kalau sudah berarti piutang usahanya nanti diginiin lagi. 12. Ya, 12. Artinya apa? Artinya sudah diposting ke jurnal, sudah diposting ke buku besar piutang usaha. Nah ini. Demikian pula kalau di penjualan, Anda posting juga ke buku besar penjualan. Nanti setelah itu ditulis. Misalnya penjualan itu
51 kodenya, tulis 51. K11 tulis 11. Semua harus di-posting. Ya, oke, ini adalah mekanisme untuk jurnal dan posting. Nah, bagian akhir ini saudara-saudara, Anda jadi di sini bisa menyimpulkan kalau di buku besar piutang usaha itu hanya menunjukkan nilai total yang telah dijumlah atau telah diikhtisarkan. Bagaimana cara untuk mengetahui saldo per pelanggan? Ya, Anda harus melihat buku besar pembantu. Jadi ini 5650 saldonya dari mana? Oh, dari jurnal penjualan masuk, dari jurnal kas masuk, dari pelunasan misalnya piutangnya ya, kredit. Jadi Anda sudah mengenal ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, buku besar piutang, dan buku besar pembantu piutang. Ini sangat erat kaitannya. Intinya, transaksi yang sering terjadi itu dirangkum supaya tidak capek nulisnya, supaya gampang pengendaliannya, maka dibuat mekanisme jurnal khusus dan buku besar pembantu. Oke, selamat mencoba, selamat berpraktek. Tapi ingat ya, setiap perusahaan punya desain sendiri-sendiri. Jadi tidak mesti harus seperti desain yang saya jelaskan ini. Kalau perusahaan itu punya kebiasaan yang lain, boleh didesain sendiri. Selamat belajar.